Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup berjalan, tapi jiwa seperti tertinggal di belakang? Bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang doa, tetapi ada sesuatu di dalam diri yang diam-diam bertanya, apakah aku benar-benar hidup atau hanya menjalani? Tenang, video ini bukan untuk menghakimi Anda dan bukan untuk menjanjikan hal yang berlebihan. Tidak ada mantra instan, tidak ada klaim kesaktian, hanya sebuah cermin halus untuk melihat di mana posisi kesadaran Anda saat ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda menyusuri tingkat demi tingkat kesadaran jiwa, bukan untuk membandingkan, tetapi untuk memahami. Dengarkan dengan hati yang tenang, tanpa membela diri, tanpa merasa paling rendah atau paling tinggi. Karena bisa jadi jawaban yang Anda cari selama ini tidak ada di luar, tetapi sedang menunggu Anda sadari di dalam. Bab 1. Kesadaran fisik. Hidup namun jiwa belum terbangun. Manusia pada tingkat kesadaran ini sesungguhnya hidup, namun belum sepenuhnya hadir. Ia berjalan di bumi dengan tubuh yang bergerak aktif, tetapi jiwanya masih tertidur dalam hiruk-pikuk dunia. Segala yang ia nilai berangkat dari apa yang bisa disentuh, dimiliki, dan dipertahankan. Pagi dimulai dengan kecemasan, malam ditutup dengan kelelahan, lalu siklus itu berulang tanpa pernah dipertanyakan maknanya. Ia mengira inilah hidup, padahal yang ia jalani hanyalah rutinitas biologis yang belum disinari kesadaran rohani. Hatinya belum bertanya untuk apa ia diciptakan dan kepada siapa ia akan kembali. Pada kesadaran fisik, manusia seringkali menyamakan dirinya dengan apa yang ia pakai dan apa yang ia capai. Harga dirinya ditentukan oleh pandangan orang lain, oleh jabatan, oleh pujian, dan oleh angka-angka yang terus berubah. Ketika dipuji, hatinya meninggi. Ketika direndahkan, batinnya runtuh. Ia belum memahami bahwa dirinya bukanlah tubuh yang akan menua, bukan pula peran yang suatu hari akan hilang. Ketergantungan pada penilaian dunia membuat hatinya rapuh, mudah goyah, dan selalu merasa kurang meski terlihat memiliki banyak. Dalam ibadah, kesadaran ini menjadikan amal hanya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, bukan perjumpaan yang dirindukan. Salat dilakukan dengan tubuh, namun hati sering tertinggal di urusan dunia. Doa dipanjatkan dengan lisan, tetapi batin masih sibuk mengatur hasil. Allah disebut, tetapi belum benar-benar dihadirkan dalam rasa. Bukan karena Tuhan jauh, melainkan karena hati terlalu penuh oleh selainnya. Kesibukan dunia menutupi cahaya batin, sehingga kehadiran ilahi terasa samar dan asing. Pada tingkat ini, manusia mudah takut kehilangan dan sangat berharap memiliki. Kehilangan sedikit saja terasa seperti akhir segalanya. Sementara harapan yang tak tercapai melahirkan kekecewaan yang dalam. Ia belum melihat bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Takdir dipahami sebagai musuh ketika tidak sesuai keinginan, bukan sebagai jalan pendidikan rohani. Padahal di balik setiap kegelisahan, Allah sedang mengundang hambanya untuk terbangun, untuk melihat bahwa dunia bukan tujuan, melainkan ujian. Namun jangan terburu-buru menghakimi tingkat ini sebagai kesesatan, karena disinilah mayoritas manusia memulai perjalanannya. Kesadaran fisik adalah pintu awal, tempat jiwa belajar melalui pengalaman lahiriah. Rasa lelah, kecewa, dan kosong yang muncul justru menjadi isyarat lembut dari Allah bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang menunggu untuk ditemukan. Jika Anda mulai merasa bahwa hidup tidak cukup hanya dengan memiliki, bahwa hati menuntut ketenangan yang tak bisa dibeli, maka sesungguhnya itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Panggilan agar jiwa perlahan bangun dan melangkah menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bab 2. Kesadaran emosi. Jiwa mulai merasakan getaran hidup. Pada tingkat ini, manusia tidak lagi sepenuhnya tertidur, meski belum benar-benar terjaga. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai terasa lebih peka, lebih hidup, dan lebih sensitif terhadap apa yang terjadi, baik di luar maupun di dalam. Hatinya mulai merasakan luka yang tidak tampak, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan kehampaan yang tidak mampu diisi oleh kesibukan dunia. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak sesederhana bekerja, memiliki, lalu menghabiskan waktu. Ada ruang batin yang menuntut perhatian,
meski ia belum tahu harus diisi dengan apa. Kesadaran emosi membuat seseorang mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaannya seringkali tidak berasal dari peristiwa, melainkan dari reaksi batin terhadap peristiwa itu. Kata-kata orang lain bisa terasa begitu dalam, kadang menyembuhkan, kadang melukai. Ia mudah tersentuh, mudah kecewa, dan mudah berharap. Di satu sisi, ini adalah tanda jiwa mulai hidup. Di sisi lain, ia bisa merasa lelah karena belum mampu mengelola gelombang perasaan yang datang silih berganti. Pada fase ini, banyak manusia mulai mendekat kepada Allah bukan karena pemahaman yang utuh, melainkan karena kebutuhan batin. Doa tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi tempat bersandar saat hati terasa sesak. Air mata bisa jatuh dalam sunyi tanpa tahu harus meminta apa. Ada rasa ingin dipahami, ingin diterima, dan ingin ditenangkan. Allah menjadi tempat kembali ketika dunia terasa terlalu keras. Meskipun hubungan ini belum sepenuhnya jernih, disinilah benih keikhlasan mulai ditanam. Namun, kesadaran emosi juga memiliki ujian yang halus. Seseorang bisa terjebak dalam perasaan dirinya paling menderita, paling diuji, atau paling tidak dimengerti. Ia bisa tanpa sadar membangun identitas sebagai korban, sehingga sulit melihat hikmah di balik peristiwa. Emosi yang tidak dipandu oleh hikmah bisa berubah menjadi beban, bukan jembatan. Padahal setiap rasa sakit yang muncul bukan untuk menetap, melainkan untuk mengarahkan hati menuju kedewasaan rohani. Jika Anda sering merasa batin Anda bergejolak tanpa sebab yang jelas, jika hati Anda mudah tersentuh oleh doa, ayat, atau nasihat yang lembut, dan jika Anda mulai mencari ketenangan yang lebih dalam dari sekadar hiburan dunia, maka sesungguhnya jiwa Anda sedang bergerak. Kesadaran emosi adalah fase ketika hati mulai berbicara dan meminta untuk didengarkan. Jangan menolaknya, dan jangan pula tenggelam di dalamnya. Dengarkan dengan bijak, karena dari sinilah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi akan benar-benar dimulai. Bab 3. Kesadaran pikiran. Saat akal mulai mencari makna. Pada tingkat ini, jiwa tidak lagi puas hanya dengan merasa, ia mulai ingin memahami. Setelah gelombang emosi mengguncang batin, akal perlahan terbangun dan mulai bertanya tentang arti dari semua yang dialami. Hidup tidak lagi diterima begitu saja, tetapi ditimbang, direnungkan, dan dipertanyakan. Seseorang mulai bertanya mengapa ia harus menjalani hidup seperti ini, mengapa doa kadang terasa dekat dan kadang terasa hampa, serta mengapa penderitaan seolah datang tanpa aba-aba. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda keraguan yang sesat, melainkan tanda bahwa akal sedang berusaha menemukan cahaya di balik pengalaman. Kesadaran pikiran membuat manusia mulai menyadari bahwa banyak keyakinan yang selama ini ia pegang ternyata tidak pernah ia uji dengan perenungan yang jujur. Ia mulai memeriksa ulang apa yang ia yakini tentang Tuhan, takdir, usaha, dan makna ibadah. Ia membaca, mendengar kajian, dan merenungkan ayat-ayat Allah dengan cara yang lebih serius. Akal menjadi alat pencarian, bukan sekadar alat pembenaran. Namun di tahap ini, seseorang seringkali merasa bingung, karena semakin banyak yang ia pelajari, semakin luas pula pertanyaan yang terbuka di hadapannya. Pada fase ini, ibadah mulai dicari maknanya, bukan hanya bentuknya. Salat tidak lagi sekadar ditanya sah atau tidak, tetapi juga dipertanyakan mengapa ia belum menghadirkan ketenangan. Doa tidak lagi hanya tentang permintaan, tetapi tentang hubungan. Akal mulai menyadari bahwa ada kedalaman dalam agama yang tidak bisa disentuh hanya dengan kebiasaan. Namun di saat yang sama, akal juga mulai menyadari keterbatasannya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika, dan disinilah sebagian manusia mulai gelisah. Ujian terbesar di kesadaran pikiran adalah munculnya rasa merasa tahu. Ilmu yang sedikit bisa melahirkan keangkuhan yang besar jika tidak disertai kerendahan hati. Seseorang bisa terjebak dalam perdebatan, merasa lebih paham dari yang lain, dan lupa bahwa ilmu sejati seharusnya mendekatkan hati kepada Allah, bukan menjauhkannya dari sesama manusia. Akal yang tidak ditundukkan oleh adab bisa berubah menjadi tiran, menghakimi tanpa kasih, dan membangun jarak atas nama kebenaran. Namun jika dilewati dengan jujur dan rendah hati, kesadaran pikiran adalah jembatan yang sangat penting.
Disinilah manusia belajar bahwa akal bukan musuh iman, melainkan penunjuk arah menuju penyerahan yang lebih dalam. Jika Anda mulai banyak berpikir tentang hidup, tentang Tuhan, dan tentang tujuan keberadaan Anda, tetapi juga mulai sadar bahwa tidak semua harus dijawab dengan logika, maka Anda sedang berada di fase ini. Akal Anda sedang diajak untuk berjalan, bukan untuk memimpin, agar kelak ia tunduk dengan lapang di hadapan cahaya tauhid yang lebih luas. Bab 4. Kesadaran moral. Saat hati mulai memilih yang benar. Pada tingkat ini, sesuatu yang halus mulai tumbuh di dalam batin manusia. Kepekaan terhadap benar dan salah yang tidak lagi bergantung pada pengawasan manusia. Ia mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang bisa dilakukan, tetapi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ada bisikan lembut di dalam hati yang menuntunnya untuk menahan diri, meski tidak ada yang melihat. Bukan karena takut celaan, tetapi karena ada rasa tidak tenang ketika melangkah keluar dari nilai kebenaran. Hati mulai berfungsi sebagai kompas, bukan sekadar penampung keinginan. Kesadaran moral membuat seseorang mulai berhenti menyalahkan dunia atas kegelisahannya. Ia mulai jujur pada diri sendiri, bahwa banyak luka batin bukan berasal dari orang lain, melainkan dari pilihan-pilihan yang tidak selaras dengan nurani. Ia mulai memahami bahwa dosa bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi jarak yang diciptakan antara hati dan cahaya ilahi. Karena itu, setiap kali ia tergelincir, yang terasa bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga rasa kehilangan kedekatan. Inilah awal dari taubat yang sejati, taubat yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan. Pada fase ini akhlak mulai menjadi perhatian utama. Seseorang mulai menjaga lisan, bukan karena ingin terlihat santun, tetapi karena sadar bahwa kata-kata membawa dampak ruhani. Ia mulai menahan amarah, bukan karena lemah, tetapi karena mengerti bahwa kemarahan yang tidak terkendali merusak batin sebelum melukai orang lain. Ia belajar bersikap adil, bahkan ketika hal itu merugikan dirinya sendiri. Ada kepedihan dalam menegakkan kebenaran, tetapi juga ada ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan kenyamanan dunia. Namun ujian kesadaran moral seringkali datang dalam bentuk yang sangat halus. Seseorang bisa merasa dirinya sudah lebih baik, lebih lurus, atau lebih sadar dibandingkan orang lain. Disinilah ego spiritual mulai menyelinap, mengubah kebaikan menjadi alasan untuk merasa tinggi. Padahal, semakin bersih hati seseorang, seharusnya semakin ia melihat betapa rapuh dan butuhnya dirinya di hadapan Allah. Kesadaran moral sejati tidak melahirkan kesombongan, melainkan kerendahan hati yang dalam, karena ia sadar betapa mudahnya manusia tergelincir tanpa pertolongan ilahi. Jika Anda mulai memilih diam daripada menyakiti, memilih jujur meski berisiko, dan memilih menjaga hati meski tidak dipahami, maka sesungguhnya kesadaran Anda sedang bertumbuh. Ini adalah fase ketika hidup tidak lagi dijalani demi keuntungan semata, tetapi demi keberkahan. Jalan ini tidak selalu terlihat indah dari luar, namun ia terasa benar di dalam. Dari sinilah jiwa mulai siap melangkah menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran yang tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga merasakan kehadiran Allah dalam setiap pilihan hidupnya. Bab 5. Kesadaran ruhani saat Allah mulai terasa hadir. Pada tingkat ini, kehidupan batin seseorang mengalami pergeseran yang sangat halus namun mendalam. Ia tidak lagi hanya mengetahui tentang Allah, tetapi mulai merasakan kehadirannya dalam kesunyian hati. Ibadah yang dahulu terasa kering perlahan berubah menjadi ruang perjumpaan yang menenangkan. Syalat tidak lagi sekadar rangkaian gerakan yang dihafal, melainkan saat ketika jiwa berhenti berlari dan berdiri di hadapan Sang Pencipta dengan penuh kesadaran. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah hati menemukan tempat pulang yang selama ini ia cari tanpa sadar. Kesadaran rohani membuat seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak hanya hadir di saat-saat ibadah formal, tetapi juga dalam setiap detak kehidupan. Dalam kesendirian, dalam kelelahan, bahkan dalam kebingungan, ada rasa ditemani yang lembut. Bukan suara, bukan gambaran, tetapi keyakinan batin yang tenang bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri.
Rasa diawasi tidak lagi melahirkan ketakutan, melainkan rasa malu yang indah. Malu untuk melukai diri dengan dosa ketika ia sadar sedang berada dalam pengawasan penuh kasih. Pada fase ini dunia tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi ikatannya mulai melemah. Kesibukan masih dijalani, tanggung jawab tetap dipikul, namun hati tidak lagi menggantungkan makna hidup pada hasil duniawi. Pujian tidak terlalu mengangkat, celaan tidak terlalu menjatuhkan. Ada jarak batin yang sehat antara diri dan dunia, bukan karena membenci kehidupan, tetapi karena telah menemukan sandaran yang lebih kokoh. Jiwa mulai belajar bahwa ketenangan sejati tidak datang dari keadaan, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Namun kesadaran ruhani juga membawa ujian yang sangat halus dan berbahaya. Seseorang bisa merasa dirinya telah mencapai sesuatu, merasa doanya lebih dalam, ibadahnya lebih khusyuk, dan hatinya lebih hidup dibandingkan orang lain. Disinilah kesombongan spiritual mengintai tanpa suara. Jika tidak dijaga, rasa dekat bisa berubah menjadi rasa memiliki, seolah kedekatan dengan Allah adalah prestasi pribadi, bukan karunia. Padahal semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ia merasa kecil, lemah, dan sepenuhnya bergantung kepada rahmat-Nya. Jika Anda mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar, jika hati Anda terasa hidup saat berzikir meski tanpa suara, dan jika Anda merasa rindu kepada Allah tanpa tahu harus mengungkapkannya dengan kata apa, maka itulah tanda kesadaran rohani sedang tumbuh. Jangan terburu-buru merasa telah sampai, karena ini bukan garis akhir, melainkan pintu yang lebih dalam. Jagalah kerendahan hati, rawat keikhlasan, dan teruslah berjalan dengan lembut. Sebab di hadapan Allah, perjalanan yang paling indah bukanlah tentang sejauh apa Anda melangkah, tetapi seberapa tulus Anda berserah. Bab 6, Kesadaran Tauhid, saat semua kembali ke satu sumber. Pada tingkat ini, pandangan seseorang terhadap hidup mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ia tidak lagi melihat peristiwa sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian yang terhubung oleh satu kehendak yang sama. Segala sesuatu mulai dipahami berasal dari satu sumber, berjalan dengan satu izin, dan kembali kepada satu tujuan. Tidak ada lagi kebetulan yang benar-benar acak, tidak ada pertemuan yang sia-sia, dan tidak ada kehilangan yang tanpa makna. Tauhid tidak lagi berhenti sebagai kalimat di lisan, tetapi menjelma menjadi cara memandang kehidupan dengan kejernihan batin. Kesadaran tauhid membuat hati perlahan terbebas dari ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk. Manusia tetap menghargai sebab, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan menjaga hubungan, tetapi sandaran batinnya tidak lagi bergeser. Ia tidak menggantungkan rasa aman pada manusia, tidak menaruh harapan mutlak pada dunia, dan tidak merasa hancur ketika sesuatu yang dicintai pergi. Di dalam hatinya tumbuh keyakinan yang tenang bahwa apapun yang datang tidak pernah lepas dari pengaturan Allah yang Maha Mengetahui, meski hikmahnya belum selalu terlihat. Pada fase ini, seseorang mulai memahami makna berserah yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan mengendalikan hasil, melainkan menjaga niat dan adab dalam usaha. Ketika berhasil, ia bersyukur tanpa merasa memiliki. Ketika gagal, ia menerima tanpa merasa ditinggalkan. Doa tetap dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, namun tidak lagi disertai kegelisahan yang memaksa. Hati belajar tenang dalam menunggu, karena ia percaya bahwa waktu Allah tidak pernah salah dan keputusannya tidak pernah keliru. Namun ujian kesadaran tauhid tidaklah ringan, karena ia menyentuh lapisan ego yang paling dalam. Seseorang bisa merasa telah memahami semuanya, merasa imannya telah kokoh, dan tanpa sadar menghakimi mereka yang masih gelisah. Padahal tauhid sejati justru melahirkan kelembutan, bukan ketegasan yang dingin. Semakin seseorang menyadari keesaan Allah, semakin ia memahami keterbatasan dirinya. Ia tidak merasa paling selamat, melainkan paling membutuhkan ampunan dan rahmat dalam setiap helaan napasnya. Jika Anda mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang dipandu, bukan pertarungan yang harus dimenangkan, jika Anda mampu menerima takdir tanpa kehilangan semangat berusaha, dan jika hati Anda terasa lebih lapang menghadapi perubahan yang dulu menakutkan, maka kesadaran tauhid sedang bersemi dalam diri Anda. Ini adalah tahap ketika jiwa mulai menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kepastian dunia,
karena sandarannya telah kembali ke yang maha pasti. Dari sinilah jalan menuju pengenalan yang lebih dalam terbuka. Bukan dengan banyak kata, tetapi dengan kepasrahan yang jujur dan keyakinan yang hening. Bab 7. Kesadaran makrifat, mengenal tanpa banyak bicara. Pada tingkat ini, perjalanan batin memasuki wilayah yang sangat sunyi dan dalam. Seseorang tidak lagi sibuk mencari penjelasan tentang Allah, karena hatinya mulai mengenal tanpa harus banyak memahami dengan kata-kata. Makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dipamerkan, melainkan rasa yang tumbuh pelan di kedalaman jiwa. Ia hadir bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai ketenangan yang menetap. Allah tidak lagi terasa jauh untuk dipikirkan, dan tidak pula dekat untuk didefinisikan. Ia hadir sebagai kesadaran yang lembut, menyelimuti setiap detik kehidupan tanpa perlu dibuktikan. Kesadaran makrifat membuat seseorang berhenti sibuk menilai perjalanan orang lain. Ia menyadari bahwa setiap jiwa memiliki lintasan waktunya sendiri, dan hidayah bukan sesuatu yang bisa dipercepat dengan paksaan. Perhatiannya beralih ke dalam, bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk membersihkan hati dari lapisan-lapisan halus ego yang masih tersisa. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk mengklaim kedekatan pun ia merasa malu. Kedekatan itu bukan hasil usaha semata, melainkan anugerah yang tidak pernah bisa dituntut. Pada fase ini, ibadah terasa sangat sederhana namun penuh makna. Tidak selalu panjang, tidak selalu penuh kata, tetapi jujur dan hadir. Doa bisa menjadi diam yang lama, zikir bisa menjadi napas yang disadari, dan sujud bisa menjadi pelepasan total dari segala rasa memiliki. Tangisan terkadang hadir tanpa sebab yang jelas, bukan karena sedih, melainkan karena hati tersentuh oleh keagungan yang tak mampu dijelaskan. Inilah rasa yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami oleh hati yang rela merendah. Namun justru karena kehalusannya, makrifat memiliki ujian yang sangat tersembunyi. Ada godaan untuk merasa istimewa, merasa telah sampai, atau merasa berbeda dari kebanyakan manusia. Jika tidak dijaga, rasa halus ini bisa berubah menjadi hijab yang paling tebal. Karena itu, ciri makrifat yang sejati bukanlah klaim kedalaman, melainkan akhlak yang semakin lembut, pandangan yang semakin penuh kasih, dan sikap yang semakin rendah. Seseorang yang benar-benar mengenal Allah tidak sibuk membicarakan pengenalannya, karena ia terlalu sibuk menjaga adabnya. Jika Anda mulai merasa cukup dengan kehadiran Allah tanpa harus selalu dimengerti, jika Anda tidak lagi gelisah untuk diakui dalam perjalanan spiritual Anda, dan jika hati Anda lebih senang diam daripada menjelaskan apa yang dirasakan, maka makrifat sedang mengetuk dengan sangat pelan. Jangan terburu-buru membukakan pintu dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Biarkan ia masuk dengan sendirinya, karena makrifat tidak datang kepada jiwa yang mengejar, tetapi kepada jiwa yang berserah dengan penuh kerendahan dan kejujuran. Bab 8. Kesadaran ridha, tenang dalam genggaman kehendak Allah. Pada tingkat ini, jiwa memasuki ruang kedamaian yang tidak lagi bergantung pada hasil. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati berhenti melawan apa yang telah ditetapkan. Ridha bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan penerimaan yang lahir dari kepercayaan yang dalam. Seseorang tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap berharap, namun ia tidak lagi menggenggam dunia dengan tangan yang kaku. Ia menyerahkan akhir dari setiap urusan kepada Allah dengan hati yang lapang, karena ia yakin bahwa apapun keputusannya selalu membawa kebaikan, meski bentuknya belum tentu seperti yang diinginkan. Kesadaran ridha membuat seseorang tidak lagi terombang-ambing oleh perubahan keadaan. Ketika pintu terbuka, ia bersyukur tanpa merasa paling pantas. Ketika pintu tertutup, ia menerima tanpa merasa disingkirkan. Tidak ada lagi keluhan yang panjang di dalam batin, karena hati telah belajar berbicara dengan bahasa kepercayaan. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat, dan tidak pernah keliru dalam mengatur. Apa yang datang tepat pada waktunya, dan apa yang pergi pun meninggalkan pelajaran yang dibutuhkan jiwa. Pada fase ini doa berubah kualitasnya. Seseorang tetap memohon dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak lagi memaksa dengan kegelisahan.
Ada adab yang tumbuh di dalam permintaan. Ia meminta dengan penuh harap, lalu menyerahkan dengan penuh tenang. Jika doanya belum terwujud, hatinya tidak langsung curiga kepada Allah, melainkan bercermin kepada dirinya sendiri. Ia belajar bahwa terkadang penundaan adalah bentuk perlindungan, dan penolakan adalah cara Allah menyelamatkan dari sesuatu yang belum sanggup ditanggung. Ridha juga melunakkan hubungan seseorang dengan sesama. Ia tidak mudah kecewa oleh sikap manusia, karena ia tidak lagi menggantungkan ketenangan pada perlakuan makhluk. Ia memaafkan lebih mudah, bukan karena melupakan luka, tetapi karena tidak ingin membawa beban yang mengotori hati. Ia memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujian masing-masing, dan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati yang paling tersembunyi. Dari sini, lahir sikap lembut yang tidak dibuat-buat, melainkan tumbuh dari kedalaman penerimaan. Jika Anda mulai merasakan ketenangan meski hidup tidak sepenuhnya sesuai rencana, jika Anda mampu tetap bersyukur di tengah kekurangan tanpa menipu perasaan, dan jika hati Anda tidak lagi ribut menuntut jawaban atas setiap kejadian, maka kesadaran ridha sedang bersemi. Ini adalah fase ketika jiwa berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata dengan hening, "Aku percaya kepadamu." Dari sinilah kedamaian yang paling jujur lahir. Bukan karena semua baik-baik saja, tetapi karena hati telah memilih untuk tinggal di dalam kehendak Allah dengan penuh keyakinan. Bab 9. Kesadaran amanah. Hidup sebagai titipan, bukan milikan. Pada tingkat ini, seseorang mulai menyadari sebuah kebenaran yang sangat membebaskan sekaligus menundukkan. Hidup ini bukan miliknya. Nafas yang keluar masuk, waktu yang berjalan, kemampuan yang dimiliki, bahkan rasa ingin berbuat baik, semuanya adalah titipan. Kesadaran ini tidak lahir dari teori, tetapi dari perenungan panjang tentang betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Allah. Ia mulai melihat dirinya bukan sebagai pemilik kehidupan, melainkan sebagai penjaga amanah yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban dengan penuh keadilan dan kasih. Kesadaran amanah mengubah cara seseorang memandang apa yang ia miliki. Harta tidak lagi diperlakukan sebagai simbol nilai diri, melainkan sebagai alat untuk menunaikan kebaikan. Ilmu tidak lagi dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi, tetapi sebagai tanggung jawab untuk membimbing dengan hikmah. Waktu tidak lagi dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi disadari sebagai ladang yang akan dipanen di akhir perjalanan. Ada rasa hati-hati yang lembut dalam setiap pilihan, bukan karena takut berlebihan, tetapi karena ingin menjaga apa yang telah dipercayakan. Pada fase ini, orientasi hidup mulai bergeser secara nyata. Pertanyaan batin tidak lagi berkisar pada apa yang bisa diperoleh dari dunia, melainkan apa yang bisa dipersembahkan dengan jujur. Kebaikan tidak lagi dilakukan demi pengakuan, karena hati telah belajar bahwa yang paling penting bukan siapa yang melihat, tetapi siapa yang menerima amal tersebut. Ada keikhlasan yang tenang saat memberi, membantu, atau berkorban, meski tak ada yang tahu. Bahkan semakin tersembunyi sebuah amal, seringkali semakin lapang rasa di dalam dada. Namun kesadaran amanah juga membawa ujian yang tidak ringan. Terkadang seseorang merasa lelah karena memberi tanpa banyak menerima, berbuat tanpa banyak dihargai. Disinilah keikhlasan diuji hingga lapisan paling dalam. Jika sandaran hati masih pada balasan manusia, kelelahan itu akan berubah menjadi kekecewaan. Tetapi jika sandaran telah kembali kepada Allah, kelelahan justru berubah menjadi doa yang sunyi. Ia menyadari bahwa tidak semua kebaikan harus terlihat berhasil di dunia, karena sebagian di antaranya memang disimpan untuk akhirat. Jika Anda mulai merasa bahwa hidup Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memenuhi keinginan pribadi, jika Anda merasakan kepuasan batin saat memberi meski dalam diam, dan jika Anda tidak lagi resah ketika kebaikan Anda tidak dipahami, maka kesadaran amanah sedang tumbuh dengan kuat. Ini adalah fase ketika jiwa tidak lagi bertanya seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa jujur ia menjaga titipan. Dari sinilah hidup mulai terasa bermakna, bukan karena besar di mata manusia, tetapi karena selaras dengan tujuan ilahi yang tenang dan agung. Bab 10. Kesadaran kehadiran. Hidup dalam naungan Allah. Pada tingkat ini, perjalanan tidak lagi terasa sebagai upaya menuju sesuatu yang jauh,
karena hati telah sampai pada kesadaran yang paling hening. Allah selalu hadir. Kehadiran ini bukan bayangan, bukan suara, dan bukan perasaan yang dibuat-buat, melainkan kesadaran yang tenang dan menetap. Seseorang hidup dengan rasa ditemani yang konstan, bukan dalam euforia, tetapi dalam kewaspadaan lembut. Setiap langkah dijalani dengan kesadaran bahwa tidak ada ruang kosong dari penglihatannya, dan tidak ada detik yang luput dari pengetahuannya. Hidup berhenti menjadi pencarian yang gelisah, dan berubah menjadi pengabdian yang sadar. Kesadaran kehadiran menghapus batas antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Syalat tetap ditegakkan, doa tetap dipanjatkan, namun bekerja, berbicara, dan bahkan diam pun menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Seseorang tidak lagi menunggu momen khusus untuk merasa dekat dengan Allah, karena kedekatan itu telah menjadi latar dari seluruh aktivitasnya. Ia menjaga niat dengan penuh perhatian, karena ia sadar bahwa nilai sebuah amal tidak terletak pada besarnya perbuatan, tetapi pada kehadiran hati di dalamnya. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi dijalani dengan adab yang hidup. Pada fase ini, hati menjadi sangat jujur. Seseorang tidak lagi sibuk memperbaiki citra, karena ia tahu siapa yang benar-benar melihat. Ia tidak berlebihan dalam menuntut kesempurnaan dari dirinya, namun juga tidak memberi ruang pada kelalaian. Kesadaran kehadiran melahirkan keseimbangan yang matang antara harap dan takut, antara cinta dan adab. Ia mencintai Allah tanpa berani melampaui batas, dan takut kepadanya tanpa merasa dijauhkan. Inilah ketundukan yang dewasa, bukan karena tekanan, tetapi karena pengenalan yang dalam. Namun kesadaran ini bukan berarti hidup menjadi tanpa ujian. Justru ujian tetap datang, tetapi tidak lagi mengguncang seperti sebelumnya. Kesedihan hadir, namun tidak menenggelamkan. Kebahagiaan datang, namun tidak melalaikan. Hati tetap tenang karena ia tidak lagi bergantung pada keadaan, melainkan pada kehadiran yang maha mengatur keadaan. Seseorang memahami bahwa semua rasa hanyalah tamu, sementara Allah adalah tujuan tinggal. Dari sini lahir keteguhan yang lembut, tidak keras tetapi tidak pula mudah goyah. Jika Anda mulai menjalani hari dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah perjumpaan, jika Anda tidak lagi merasa perlu membuktikan kedalaman iman Anda kepada siapapun, dan jika hidup Anda terasa sederhana namun penuh makna, maka kesadaran kehadiran sedang menyelimuti jiwa Anda. Ini bukan akhir perjalanan, melainkan cara hidup yang baru. Cara hidup seorang hamba yang sadar bahwa ia selalu berada di hadapan Allah, dan karena itu memilih untuk hidup dengan jujur, rendah, dan penuh cahaya, dalam diam maupun dalam langkah. Sebelum video ini berakhir, jangan buru-buru menilai di level mana Anda berada. Kesadaran bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jika ada bagian yang terasa menusuk hati, jangan ditolak. Jika ada yang membuat Anda diam dan merenung, biarkan ia bekerja dengan tenang. Karena perubahan sejati tidak datang dari paksaan, tetapi dari kesadaran yang tumbuh perlahan. Ingat, Allah tidak menuntut kita untuk segera sampai. Allah hanya menginginkan kita mau melangkah dengan hati yang lurus. Semoga setelah ini Anda pulang bukan dengan rasa lebih hebat, tetapi dengan jiwa yang lebih sadar dan hati yang lebih dekat kepadanya.